Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian kajian parenting sebulan sekali. Kalau di bulan ini izin apa belum? Bukan ya? Kok rasanya kayak suwi banget ya? Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kajian sebelumnya, ya, saya sudah jelaskan Allah itu ada di mana. Dan pada kajian setelahnya lagi saya sampaikan bahwasanya tugas jenengan menjelaskan Allah di mana, Nah, pada sore hari ini sebenarnya materinya ada banyak, tapi harusnya materi yang seminggu sekali gitu, biar tidak rampung. Ini sebulan sekali, jadi pulau bahwasanya ada 7 ayat yang menyatakan bahwasanya Allah itu benar-benar bersemayam di atas arsy. Yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy, dan seterusnya. Ini gak saya bahas detail karena waktunya mepet, nanti intinya di paling belakang. Ini cuma pengen menguatkan kalau dengan itu saya ajari yang benar gitu, bukan sing aneh-aneh. Kemudian Quran surat Yunus ayat 3, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra ila akhirih. Nah, kemudian yang ketiga Ar-Ra'd ayat 2, Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal arsy. Sudah 3. Kemudian yang keempat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Toha ayat 5. Kemudian di Al-Furqan ayat 59, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ar-Rahman arsy Rahman fas'alu bihi khabira. Kemudian pada Quran surat As-Sajdah ayat 4, Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sudah 6. Terakhir Al-Hadid ayat 4. Di Al-Hadid ayat 4 ini menariknya, Allah menyebut dirinya di atas arsy jauh di sana, tapi Allah juga menyebut dirinya dekat. Dan ini biasanya dipotong oleh sebagian kaum muslimin bagian belakang, yang depannya enggak dipakai. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, bahwasanya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini biasanya dipotong di situ. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 ayat ini ya, mengkonfirmasi secara jelas, clear, bahwasanya Allah itu ada di atas arsy. Dan belum lagi ada tambahannya 28 ayat yang menyatakan Allah itu di atas sana, bukan di bawah sini. Saya sampaikan secara cepat. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Mulk ayat 16. A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Dia yang di langit? Kemudian Al-Mulk lagi ayat 17, a'amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba. Ataukah kalian merasa aman terhadap Dia yang di langit? Kemudian ayat yang ketiga yaitu An-Nahl 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Jadi malaikat langit 1, 2 sampai 7, Allah di atasnya. Kemudian yang keempat, Allah menyebutkan pada Quran As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Bahwasanya Allah mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Berarti Allah ngaturnya dari langit, kemudian urusan yang diatur naik dari bawah ke atas. Dan seterusnya ada 28 ayat. Itu baru yang terkumpul. Mungkin lebih dari itu saya yakin. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah di langit, di atas, di arsy. Tapi Allah juga menunjukkan bahwasanya, menyatakan bahwasanya Allah itu dekat. Nah, ada 16 ayat yang saya kumpulkan. Makanya ini ada kajian itu jadi tiap minggu nih. Nah, 16 ayat ini disebutkan yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil la'allakum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat mengabulkan semua doa apabila ia berdoa kepadaku. Allah menyebut dekat. Ibnu Katsir mengatakan ai qaribun min ibadi bi ijabati doatihim la bi dzati. Allah itu dekat untuk menjawab doa, punya kuasa mampu menjawab doa, bukan dekat secara zatnya tetap di sana. Kemudian saking dekatnya sampai Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah berfirman pada Quran surat Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada dalam bisikan hatinya. Sidora ya untuk utas kae, tahu Allah. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tapi bukan berarti zatnya. Disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah, wa nahnu aqrabu ilaihi ay bi ilmina wa malakaini bi kutbani amalahu wala bidzatihi. Kami dekat kepada mereka, maksudnya ilmu kami dan dengan malaikat yang mencatat amal mereka, bukan dengan zatnya. Kemudian yang ketiga disebutkan pada Quran surat Al-Hadid tadi udah di atas, yang keempat saya lanjut yang keempat, bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. An-Nahl 128, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Ibnu Katsir mengatakan ma'ahum, bersama mereka, maksudnya adalah binasrihi, dengan pertolongannya, wa ma'unatihi, dan dengan bantuannya, wa hifdihi, dan dengan penjagaannya, la bidzatihi, tidak dengan zatnya. Kemudian yang kelima, Allah dekat ketika seorang hamba itu memohon. Hud ayat 61, wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansa'akum minal ardi fastakmarukum fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Pada akhir ayatnya dikatakan inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku itu maha dekat dan maha mengabulkan doa. Imam Tabari mengatakan qarib di sini ai qaribum min du'aihim bil ijabah war rahmah la bil makan. Allah dekat untuk menjawab doa dan mengabulkan serta memberikan rahmat, bukan dengan tempat. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada 16 gitu. 16 ayat menunjukkan Allah itu dekat. Dan baru saya bacakan 6, berarti masih ada 10. Karena yang mau saya sampaikan intinya bukan itu. Intinya yaitu pada poin yang terakhir. Yang terakhir ini satu bab sebelum terakhir. Jadi ketika Allah menyatakan di sana, di langit, di atas, lalu Allah juga menyatakan dekat, lah Allah memerintahkan kita untuk mendekat. Allah memerintahkan kita untuk mendekat. Beberapa ayatnya, ini ayat ada belasan juga saya tadi kumpulkan. Saya ambil beberapa. Allah menyatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu summa la yunsarun. Dan mendekatlah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang adab kepada kalian, kemudian kalian tidak akan ditolong. Ibnu Katsir mengatakan wa anibu ila rabbikum, mendekatlah kepada Rabb, maknanya adalah irji'u ilaihi wa taqarrabu minhu bit ta'ah. Yaitu mendekatlah, kembalilah, pulanglah kepada Rabb dan mendekatlah dengan ketaatan, watruku ma yasqutu, dan jauhkanlah semua yang membuatnya murka. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu pada Quran surat pada Quran surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ibnu Jarir atau Bari mengatakan tubu ilallah ay irji'u ilallah, pulanglah kembali kepada Allah, wa taqarrabu minhu bitaubah wan nadam,
dan mendekatlah kepada Allah dengan taubat dan penyesalan. Kemudian pada Quran surat Ad-Dariyat ayat 50, fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah, inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas, dan ayat-ayat yang lain. Nah, jadi kalau saya ulangi, Allah itu di atas arsy, di atas langit yang paling tinggi, ada arsy di sana. Tapi kemudian walaupun zatnya di sana, Allah menyatakan dekat, lalu Allah memerintahkan kita untuk mendekat. Nah, bagaimana cara kita mendekat? Nah, ini dijelaskan dalam sebuah hadis panjang. Ini gome. Nanti tutupannya adalah terkait dengan parentingnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis napa? Hadis qudsi. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memerangi waliku, maka sesungguhnya dia telah mengumumkan perang kepadaku, faqad adantuhu bil harbi. Bahwasanya dia telah nantang aku perang gitu, kira-kira gitu. Nah, wa ma taqarraba ilayya abdi. Nanti saya jelaskan per kalimatnya. Jadi kalimat pertama, siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah nantang perang aku, satu. Kemudian kalimat yang kedua, ini hadis qudsi loh. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidak ada cara mendekat kepadaku yang paling aku cintai yang dilakukan oleh hambaku kecuali menjalankan yang wajib. Sholat wajib, puasa wajib, haji, zakat wajib gitu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tapi kalau hamba itu mendekat lagi dengan yang sunnah, maka aku pun akhirnya jatuh cinta. Fa idza uhibbahu, kalau akhirnya aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang mana dia mendengar. Nanti ada orang ngaku waliullah, terus dia merasa mendengar pakai pendengaran Allah. Nah, ini nanti bedanya akidah kita sama sufi itu di situ. Nah, kemudian wa basarul ladzi yabsuru bih, dan aku akan menjadi pandangan yang mana dia memandang dengannya, menjadi penglihatan yang mana dia akan melihat. Wa yadahul ladzi yabsutu biha, dan aku akan menjadi tangan yang mana dia akan memberi. Wa rijlahul ladzi yamsi biha, dan aku akan menjadi kaki di mana dia melangkah. Wala in sa'altani la'utiyannahu, kalau dia mau minta pasti tak kasih. Wala in ista'adani la'uidzannahu, kalau dia minta perlindungan jelas tak lindungi. Nah, kita bahas kata per kata. Nanti terakhirnya adalah parentingnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bahas tadi siapa? Waliullah. Waliullah itu siapa? Apa waliullah itu kalau udah keturunan Arab itu terus waliullah, atau sing rodok-rodok kendir gitu waliullah? Kita lihat bagaimana para ulama meramunya. Tentu meramunya ulama itu pakai ayat sama hadis, bukan sekedar waton. Apa waliullah yang suka ngoten niku. Disebutkan bahwasanya pada Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya waliullah itu tidak pernah punya rasa takut dan tidak pernah punya rasa sedih. Jadi ciri waliullah itu hidupnya itu tidak pernah galau, meneh anti stres gitu kan. Guru-guru kawin meneh itu tidak ada. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, cirinya mereka itu iman dan bertakwa. Iman bermakna bertauhid. Artinya kalau ada orang ngaku waliullah kok ngajari kesirikan, itu jelas dicoret. Misal saya kasih contoh terkait dengan adab kuburan. Nabi ngajari kuburan itu rata, kemudian tidak boleh digijing, tidak boleh dikapur, kemudian tidak boleh dikasih lampu, tidak boleh dijadikan tempat ngumpul-ngumpul, malah dibaca-bacakan bacaan tertentu, ditambahi meneh nangis-nangis tertentu. Itu sudah jelas dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis-hadis yang sahih.
Kok enak wong ngaku waliullah justru mengajari tujuh-tujuhnya ini sebaliknya. Kuburannya dibangun, dikijing, dikapur, kasih lampu, kasih omah, kasih gambar gitu kan. Itu jelas coret dari waliullah. Mbok niku gelare Habib. Nah, kemudian di sini dikatakan wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Bertakwa berarti menjalankan sunnah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas sunnah. Makanya syarat diterimanya amal itu dua, ikhlas sama muwafaqati sunnah, mengikuti sunnah. Makanya kalau ada ajarannya jalankan, tidak ada ajarannya tidak usah. Dan dalam beragama kita itu mudah. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Kasih kabar gembira, jangan dikasih kabar yang rumit. Makanya ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sering ditekoki, "Tat, ngomongin nek anak nomor semene kudu dingenekke, kudu dingonokke, kudu di napa niku ngidak lemah lha apa niku." Ndak ada niku. Ngertos kula nggih. Nek pas ngapunten nek pas hubungan niku ndonga, bar niku terus bendina didongani, terus nek lahir terus diakekoi nggih pun niku. Pas lahir mungkin ditahnik, ya namanya niku gitu. Ndak ada niku ngidak napa sing pitung petang wulanan, ngidak lemah, ngidak telek barang enten mboten niku. Ndak ada, Bu. Dan jenengan mungkin capek mikir ngoten niku. Sing selapanan, sing sepasaran, sami napa mboten selapan kali sepasaran niku. Beda lho. Wis beda, wis pira wae meragate gitu kan. Nah, bimbingan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, lalu wali Allah bukan orang yang ngaku-ngaku punya karomah. Nah, makanya tadi nek aku waliullah, aku semabur gitu kan. Makanya kan ada Habib itu sampai ngomong, si fulan ini waliullah. Kenapa? Gamisnya ini kalau digantung itu bisa dikir sendiri. Tasbihnya itu nek digantung bisa muter dhewe gitu. Wah, luar biasa. Akhirnya napa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya bar ceramah gamisnya dhek ditawake. Ayo siapa berani bayar? 500, sejuta, payu 2,5 juta no pinten. Sing bayari rumangsane nek digantung tas iso dikir dhewe, kalau digantung ya manggo apok kayak keringete. Nah, Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat tadi, qala Ibnu Katsir, kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Siapapun dari kaum muslimin yang bertakwa dengan benar kepada Allah, bertauhid dan mengikuti Quran dan sunnah, ikhlas lillahi ta'ala, itulah orang-orang yang disebut waliullah. Sehingga waliullah itu bukan keturunan tertentu. Wong ireng ya iso dadi waliullah. Bahkan nek misal jenengan nggih ngertos yang namanya Luqman Al-Hakim, itu saya yakin semua ulama akan mengatakan dia waliullah. Kenapa? Nabi bukan, tapi namanya disebut di dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama salah satu surat. Ini waliullah terus sinten gitu. Lah nama saya aja tidak ada di dalam Quran. Artinya itu orang luar biasa. Padahal dia orang Afrika hitam. Ada yang mengatakan tukang kayu, ada yang mengatakan tukang jahit, bukan presiden. Terus lagi yang namanya Wes Al-Qarni, orang Yaman, tukang ngangon wedhus, pernah sakit kusta, masih tersisa luka di belakangnya. Dan Nabi berpesan sama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, nantinya ada kafilah dari Yaman datang, takok ana sing jenenge Wes Al-Qarni endi, dalu donga supaya Gusti Allah ngapura kowe. Lho coba. Padahal yang dua ini ulama sepakat ada 10 orang yang dijamin masuk surga, 4 diantaranya Khulafaur Rasyidin, 2 diantaranya Umar dan Ali radhiyallahu anhuma. Lah kok kon minta doa kepada seorang tabiin yang namanya Uwais Al-Qarni yang mereka sendiri gak pernah ketemu. Makanya ketika Uwais Al-Qarni ini, ketika kafilah Yaman ini datang, mereka itu terus nyari Uwais Al-Qarni yang mana? Uwais Al-Qarni yang mana? Gak ketemu, sampai akhirnya ketemu, dicocok ke kamu anaknya si ini, kamu begini. Bener semua. Uwaisnya bingung. Nah kok jenengan ngertos sing kayak ngerti Nabi. Oh sudah, angkat tangan. Nah terus mulainya nopo? Kowe kon ndongake aku supaya Gusti Allah ngapuroni aku. Ya Allah, ampunilah Umar dan Ali. Udah gitu tok. Tapi Uwais yang pinter, karena yang sedang dihadapi ini orang solih 2. Dia pun juga mengatakan, jenengan ya harus mendoakan saya. Ya Allah, ampunilah Uwais. Ngoten. Tapi tidak ada satu riwayat pun Uwais itu dijamin masuk surga. Makanya ibu-ibu dirahmati oleh Allah, waliullah bukan karena keturunan. Nah, kemudian bukan orang yang punya ilmu kebatinan, boten iso ngilang, iso ambles bumi, iso gandake duit, iso nopo, boten iso melet, iso nyantet, boten. Justru itu orang-orang yang berinteraksi dengan syaitan.
Kemudian yang ketiga, tidak harus punya karomah. Tidak harus punya karomah. Wes Al-Qarni itu tidak punya karomah, ora tahu iso ngilang, tidak bisa. Bahkan yang jenengan pernah dengar ceritanya bagaimana dia membawa ibunya digendong mboten mabur. Gitu. Nah, makanya bimbing rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sakti dan kebal dan seterusnya bukan indikasi itu waliullah. Dan waliullah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Allah berfirman, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengikuti aku, Allah mencintai kamu. Nah, kemudian dibimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waliullah juga tidak maksum. Artinya nek orang itu kemudian disebut beriman dan bertakwa, bukan berarti terus bebas ngapa-ngapain. Sekarang kan modelnya orang kalau udah dikatakan waliullah itu ra salat yo ora apa-apa, ra klamben ra apa-apa kan gitu toh. Bahkan edan yo ora apa-apa gitu kan. Maka enggak, waliullah itu adalah orang-orang yang hidup seperti normalnya manusia dan berusaha bertakwa setiap saat dan kadang jatuh dalam kesalahan tapi dia berusaha untuk cepat sadar, bertobat dan tidak mau langgeng di atas dosa. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Imran ayat 135, walam yusirru ala ma fa'alu nadimin. Mereka tidak akan terus-menerus di atas dosa yang mereka lakukan yang akan membuat mereka menyesal. Nah, yang kelima, waliullah tidak pernah memamerkan tentang karomahnya, tidak pernah ngaku-ngaku, tidak pernah pengen diaku-aku, dan tidak pernah menunjuk-nunjukkan. Makanya dalam konteks Umar bin Khattab ketika beliau khutbah, maka beliau tiba-tiba berteriak, "Hei pasukan sebelah sana, geser, minggir, ojo ning kono," kira-kira gitu. Maka orang pada bingung di masjid, ini apa ini ya? Maka pasukan yang pulang dari jihad kemudian mengatakan, waktu itu kami mau maju, tiba-tiba dengar suara Umar untuk kita minggir. Akhirnya kami minggir semua. Nah, dan Umar juga nggak pernah mempraktekkan itu, nyeluk sinten sing omahe adoh itu, kowe rene wong, nggak pernah. Makanya bibir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, karomah bukan syarat untuk menjadi waliullah karena syaratnya adalah istiqomah, taat, menjauhi dosa, ikhlas, kemudian punya ilmu. Artinya kalau beramal dengan ilmu dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah mengatakan istiqomatul qalb afdalu min alfi karomah. Bahwasanya keteguhan hati lebih utama, istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Nah, bibi dirahmati Allah, sehingga waliullah niku sinten? Orang beriman, bertakwa, mengikuti sunnah, menjauhi maksiat dosa-dosa besar, berusaha membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati, dan orang yang tidak menyimpang secara akidah, apalagi melakukan hal-hal yang berbau bid'ah. Nah, sekarang kembali kepada hadisnya. Hadisnya mengatakan, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepada orang itu. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan al-mu'adatu lil wali mu'adatu lillahi li'annal waliya innama kana waliyan li wilayatillah law qurbihi minhu bitta'ah. Bahwasanya orang-orang yang memusuhi orang yang beriman, bertakwa, yang tadi saya sebutkan cirinya, beriman, bertakwa, mengikuti sunnah, orang yang jauh dari maksiat, hatinya bersih, akidahnya lurus, kok dimusuhi? Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, sesungguhnya dia sedang memusuhi seorang waliullah yang berarti memusuhi Allah, karena seorang itu disebut waliullah karena Allah mencintainya dan karena ia telah dekat dengan Allah dalam ketaatan. Makanya kok enek wong taat dimusuhi, sing musuhi ini jane lagi golek perkara sama Allah. Ini kaitannya karo parenting apa Mas? Nanti Bu, sabar Bu, sabar. Nah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dengan kalimat yang sama, memusuhi para waliullah itu dosa besar dan Allah mengancam pelakunya dengan perang. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang waliullah di sisi Allah. Tadi waliullah orang bertakwa, beriman, bertauhid, menjalankan sunnah, istiqomah, tidak berbuat dosa besar, kemudian nomor berakidah yang lurus. Nanti bab akidah adalah termasuk mengimani Allah di atas aras, itu juga akidah. Nah, bagian kedua dari hadisnya tadi, tidaklah hambaku dekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan hal yang wajib. Maka urutan waliullah disebutkan, ojo musuhi waliullah. Urutan yang pertama yaitu dia menjalankan yang wajib. Yang wajib dulu diutamakan. Ibnu Hajar mengatakan afdalu ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih al-faraid li'annaha wajibatun bi hukmillah wa fiha tahqiqul al-ubudiyah.
Bahwasanya amaliyah terbaik seorang hamba untuk mendekat kepada Allah adalah menjalankan yang wajib, karena kewajiban adalah ketetapan Allah dan di dalamnya terdapat puncak penghambaan. Nah, kemudian masuk level yang ketiga, bahwasanya hambaku kalau terus berbuat yang sunnah, maka akhirnya aku mencintai. Nah, mengerjakan yang sunnah bersyarat yaitu harus menyelesaikan yang wajib. Ibnu Hajar mengatakan an-nawafilu yahburu naqasul faraid wa tusilu al-abdu ila darajati mahabbatillah. Amalan sunnah menutupi kekurangan amalan wajib dan ia mengangkat hamba ke derajat cinta kepada Allah. Maksudnya ngeten, ketika dengan melaksanakan sholat 5 waktu, mungkin ada yang nggak khusyuk, mungkin kemudian ingat lagi goreng tempe, atau mungkin ingat masalah, ingat apa yang kemudian nggak khusyuk, maka sholat sunnah itu menggenapi itu. Nah, sehingga orang yang mau menjadi waliullah tadi, maka dia harus menjalankan yang wajib dulu baru yang sunnah. Jangan sampai kebalik. Jenengan bangun jam 2, setengah 2 atau jam 1 tahajud, 5 menit sebelum subuh jenengan tidur, bangun duha baru sholat subuh, niku namine kuwale. Dong, betul. Artinya kalau kemudian jenengan mau menjalankan urutan ini dengan benar, maka yang harus jenengan lakukan adalah ketika memang jenengan itu nggak kuat nahan melek sampai subuh, maka yang harus jenengan lakukan jangan bangun terlalu malam. Dekat-dekat subuh mawon, setengah jam sebelum subuh, misal saat ini subuh jam 4, setengah 4 dengan bangun. Sholat tahajud sak entek waktu sak durunge subuh niku. Begitu adzan subuh selesai. Sholat subuh, bar niku nembe sare silakan nek ngantuk niku. Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku yang ketiga. Yang keempat, jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya, kan gitu bunyi hadisnya tadi. Nah, maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan akidah yang benar dan akidah sufi. Sufi ketika membaca hadis niki, maka dia akan mengatakan berarti eneng sebagian Allah yang masuk ke dalam diriku. Nah, itu yang kemudian mereka menyebutnya sebagai fana, sebagian. Bahkan para lagi ada yang menyatakan semua bagian dari Allah itu masuk ke dalam diriku. Itu yang disebut dengan hulul. Nanti sebagian mereka nek wong Jawa ngarani manunggaling kawula Gusti, menyatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, itu keyakinan yang sangat-sangat bertentangan dengan syariat, akidah yang benar. Makanya di depan tadi syarat menjadi waliullah dia harus berakidah yang benar. Maka yang dimaksud bahwasanya Allah akan menjadi tangan kita, kaki kita, pendengaran kita dan penglihatan kita, maksudnya adalah tentang taufik, bukan tentang zatiyahnya. Zatiyahnya Allah di atas sana, di atas langit yang paling atas dan yang tertinggi, itu yang disebut dengan arsy di atasnya lagi. Dan Allah maha besar dari semua yang di bawahnya dan tidak butuh dengan semua yang di bawahnya. Nah, kebersamaan dalam hadis ini yang dimaksud adalah taufik. Orang kalau kemudian menjalankan yang wajib lalu menjalankan yang sunnah, diusahakan semaksimal mungkin, maka Allah akan memberikan taufik. Sehingga yang terjadi disebutkan oleh para ulama, ya, saya bacakan syarahnya. Ibnu Hajar lagi mengatakan, maknahu anni asaddaduhu fi jawarihi fala yastahmiluha illa fima yurdini. Makna hadis ini bukan penyatuan hamba dengan Tuhannya, tapi Allah akan memberikan taufik kepada hamba itu untuk semua anggota badannya itu hanya digunakan untuk perkara yang aku ridhoi. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dengan kalimat yang sama, bahwasanya Allah memberi taufik sehingga ia tidak mendengar kecuali yang dicintai, gak mau dengar selain Quran. Kemudian tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi, gak mau lihat kecuali istrinya. Kemudian tidak memukul serta berjalan kecuali dengan ketaatan. Tidak akan tangannya plak-plak kalau bukan karena sing dislentik niku nglanggar agama. Nah, ini ciri orang-orang yang terbimbing di atas taufik yang benar, karena sebab dia menjalankan yang wajib dan kemudian diiringi dengan yang sunnah. Nah, kemudian bagian yang kelima, jika dia minta pasti akan aku beri. Ibnu Hajar mengatakan sababu istijabati du'aihi mahabbatullah lahu fa innal mahbuba la yarudda su'alahu. Kenapa orang yang kemudian
disebut dicintai Allah ini kalau berdoa dikabulkan? Karena jelas orang yang dicintai tidak mungkin menolak permintaan yang dicintai. Ibaratnya jenengan nek nyuwun ten garwane duwe kok nganti ra dikeki. Niku nek misalnya jenengan kok jane iki tresno aku ora to Mas, itu ndak apa-apa jane. Nek duwe lho ya, tapi nek ra duwe nggih jenengan ya harus paham. Ora dite dijaluke kon tukoke helikopter ya ndak bisa to Bu. Nah, maka dalam konteks ini Allah sebagai yang mencintai hamba ini, maka hamba ini sebagai yang dicintai, karena ini dicintai pasti minta ya dikasih. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kemudian Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan dengan kalimat yang mirip, beliau mengatakan hadhihi al-bisyaratu liman taqarraba ila Allah bil faraid wan nawafil falahu al-ijabatu wal ismatu. Ini adalah kabar gembira bagi orang yang mendekat kepada Allah dengan amalan wajib dan sunnah, maka diberinya kesempatan untuk dikabulkan doa dan diberikan perlindungan. Nah, bagian yang kelima dari hadis qudsi tadi, jika dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, idasta'adza billah a'adahu wa idastansarahu nasarahu uli'annahu muhibbun lahu. Jika dia minta perlindungan kepada Allah, Allah akan lindungi. Jika dia minta pertolongan, Allah akan tolong, karena Allah mencintai yang bersangkutan. Sehingga resume dari hadisnya itu bahwasanya takarub kepada Allah, kan tadi Allah di atas aras gitu. Allah terpisah dengan kita. Allah di atas langit sana. Nah, tapi Allah menyatakan Allah itu dekat. Nah, Allah menyatakan dekat dan Allah minta panjenengan kita semua untuk mendekat. Dan kemudian Allah punya janji kalau kita mendekat, dikasih itu clue-nya, caranya, yaitu jalankan yang wajib, ikuti dengan yang sunnah. Kalau kamu istiqomah, maka aku akan mencintaimu. Kalau aku mencintaimu, maka semua pandangan, pendengaran, penglihatan, kemudian jalanmu, tanganmu, semua atas bimbinganku, kan gitu. Kemudian kalau kamu minta tak kabulkan, terus kalau kamu minta perlindungan akan tak lindungi. Nah, sehingga takarub kepada Allah mendekat dengan ketaatan bukan karena jaraknya. Walaupun Allah jauh, tapi fa inni qarib, Allah dekat. Dan amalan wajib itu pondasi untuk mendekat. Maka kalau kemudian dikontekkan kepada anak, ya anak harus sholat. Kalau anak nggak sholat, ya jauh dari Allah. Nah, jauh dari Allah terus gimana? Nah, kemudian amalan berikutnya adalah amalan sunnah, itu yang menyempurnakan kedekatan. Paribasane ngeten. Jenengan gadah garwane remen nek omahe resik kunan. Wis resik wangi, wah tambah seneng. Klamine dikumbahke, jane wis seneng. Dislikake pas diambu wangi, wah seneng tuh. Tapi nek ora dislikake, ora dikumbahke, malah dikeset gitu kan, anyel gitu kan. Maka ini pun juga demikian. Bagaimana kemudian Allah itu senang ketika hambanya mendekat dengan yang wajib, maka dari yang wajib itu kok ditambah yang sunnah, Allah akan mencintai. Nah, ketika Allah mencintai, maka Allah akan memberikan taufik, maka Allah akan mengabulkan doa, memberi perlindungan dan menjaga. Sehingga kalau dikontekkan dengan parenting, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan ora usah nilfon putra jenengan bola-bali, gak usah ngontrol lagi ning ndi karo sapa. Kapan? Ketika dia sudah bisa meniti urutan tadi, yaitu apa? Dia sudah terdidik dengan baik untuk menjalankan yang wajib. Kemudian dia juga sudah tahu setelah sholat wajib dia akan sholat sunnah. Bahkan dia pun berpuasa sunnah selain puasa Ramadan. Bahkan dia pun juga sholat sunnah yang lain, bahkan amal-amal sunnah yang lain. Maka ketika putra jenengan sudah sampai di level itu, maka yang jaga itu Allah, yang bimbing itu Allah, kemudian yang ngarahkan dia juga Allah. Bahkan kalau dia dalam kondisi kesusahan, yang melindungi dia juga Allah. Jenengan jadi orang tua kepena ngoten. Makanya rumusnya adalah bagaimana menjadikan putra-putra jenengan itu sebagai waliullah, bukan dengan ilmu aneh-aneh, cuman dengan menjalankan yang wajib, kemudian perintahkan untuk menjalankan yang sunnah. Nah, caranya monggo terpulang kepada panjenengan semua. Artinya jenengan kalau kembali ke materi-materi dulu, maka pendidikan terbaik seorang orang tua kepada anaknya itu adalah suri tauladan.
Bagaimana mungkin anak akan berjilbab kalau ibunya nggak jilbaban? Bagaimana mungkin anak akan sholat dengan tertib nek bapaknya tahu sholat gitu kan? Bagaimana mungkin anak akan menjauhi kemaksiatan kalau bapaknya ahli maksiat? Maka ini harus kompak. Makanya di satu masjid saya ajarkan parenting juga. Ingat saya ngajar parenting itu di 3 atau 4 tempat. Itu di masjid itu tuh bapaknya udah kompak. Pokoknya anakku tak terkiring masjid pas malam minggu pengajian karo sak TKI. Nah, bapaknya ngomong putrane. Tapi ibuke yang beda visi. Anak saiki kok dipaksa-paksa, ora usah dipaksa, jarno ae. Nah, ini enggak kompak. Akhirnya takmirnya curhat sama saya. Piye tak ini? Pak ngongkon mbok menging. Terus piye? Lah saya batin lah anak sapa bukan anak saya artinya ya dia minta supaya nanti dalam kajian itu disampaikan pentingnya kompak antara bapak dan ibunya, ayah dan bundanya. Jangan sampai kemudian punya beda visi gitu. Bapaknya sholat dewe, anaknya nggak diajak, atau ibunya ngajian dewe, putrinya nggak diajak, akhirnya nggak ketemu. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumus ini ya mangcatat dengan benar, mengingat-ingat dengan benar bahwasanya jenengan punya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersemayam di atas sana, dan Allah walaupun jauh di sana Allah menyatakan diri dekat dan meminta jenengan untuk mendekat, dan sudah memberikan mengasih tahu cara mendekat, yaitu dengan menjalankan yang wajib dan kemudian diiringi dengan yang sunnah. Nah dari situ ya jenengan tularkan, sampaikan kepada putra-putra jenengan nek konteke parenting, nek konteke napa niku matur nuwun jazakallah. Nek konteke fikih rumah tangga jenengan sampaikan ke suami jenengan. Kan kadang ada toh istri aku perasaan yo wis adus sedina ping 5 yo wis dandan make up tak pasang gitu kan, nglambe tak abangi kurang abang nganggo nopo teres nopo gitu kan. Tapi bojoku ya dilirak-lirik wong liya gitu. Nah, maka monggo jenengan introspeksi dengan yang saya sampaikan tadi lho. Jane iki enek apa to karo bojoku kuwi? Salahku apa to? Aku ki yo melu fitness, yo melu iki nek perlu karate, taekwondo, jujutsu, kabeh tak eloni kok yo ora dilirik, lirik kono lirik kene, dan sering saya dapat WA. Saya sering dapat WA tentang apa namanya? Seorang suami yang seperti itu gitu. Nah, maka ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah saya sampaikan ini, harapan saya jenengan tuh sudah punya petanya. Harus gimana ngerateni orang di rumah, apakah itu yang namanya anak, apakah itu yang namanya suami. Begitu pula sebaliknya, nanti saya ngomong ke laki-laki ya saya akan sampaikan hal yang sama. Karena malam-malam ada yang WA, Pak Ustadz, istri saya minggat belum pulang, saya harus gimana? Tekok saya lah minggatnya ngopo, kenapa, masalah awalnya piye, orang cerita gitu. Tiba-tiba saya harus gimana gitu. Aduh, sangel. Buat pilih makatan ibu-ibu, saya rotok gerok. Barangkali ada yang mau nanya. Gak ada, kita tutup dengan doa kalau gak ada. Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup dengan doa nggih. Mudah-mudahan Allah menjadikan putra-putri kita semua, panjenengan semua sebagai anak yang solih dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu wa tanuru samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waj'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin waj'alna minas shalihin waj'alna minas shalihin waj'alna minas shalihin waj'alna min zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala